Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman yang keempat, di antara fadilah mengenal asma'illahi ta'ala. Jadi di antara keistimewaan, fadilah, faidah, buah, gaya mengenal nama Allah. Ada keistimewaannya tuh ada. Mengenal orang salih aja kan luar biasa lah, apalagi mengenal ngaran Allah. Mengenal nabi, mengenal wali, itu istimewa luar biasa. Ada kalajar ulama, siapa yang mengenal ngaran asli Nabi Khidir dan abahnya dan kunyahnya, ya kah, dan laqabnya, itu dah halal jannah. Siapa ngaran Nabi Khidir aslinya? Balya. Siapa ngaran abah sidin? Malkan. Apa kunyah sidin? Abul Abbas. Apa laqab sidin? Khidir. Nah, dikenal itu ujar ulama dah halal jannah. Nah, itu contoh hanya mengenal Nabi Khidir, apalagi mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilaf. Apalagi mengenal Nabi Muhammad, itu apalagi mengenal Allah gitu lah. Apalagi mengenal Allah, mengenal sahabat aja luar biasa. Itu tak mengenal sahabat aja nih, manulis ngaran orang nang perang Badar siapa-siapa ditulis, maka rumahnya aman daripada keapian macam-macam, kamalingan macam-macam. Ya kah asma'u ahlil Badar nih. Ada untuk apalagi ngaran Allah. Nah, jadi mudahan kita kenal nama-nama Allah. Amin. Yang pertama di antara fadilah keistimewaan, man arafa rabbah sammat rutbatuhu. Ini kata-kata ulama. Barang siapa isi mausul mustarak, lalaki kah, bebini kah, orang kota, orang desa kah, sugi kah, susah kah, arafa rabbahu, inya mengenal akan Tuhannya. Nah, di antara mengenal Tuhan yaitu mengenal asma'nya, mengenal sifatnya, mengenal af'alnya, mengenal zatnya. Ya kan? Jawabnya man arafa rabbah sammat rutbatuhu. Sammat itu maknanya alat tinggi, tinggi martabatnya. Sammat rutbatuhu, maka ditinggikan akan pangkatnya. Jadi mengenal Allah itu tinggi pangkat. Ada kegempaan, mudah-mudahan kita kenal lawan Allah. Amin. Apakah dikubur pasti betakon merebuka, siapa Tuhan engkau? Nah, dia munya kada kenal, kada kamu jawab. Dia kada kamu jawab tak? Menjawab. Ada kita melihat di dalam kitab kitab Nahwu lah kalau panan ulun. Nah, di situ ada kisah Imam Sibawaihi. Imam Sibawaihi dapat ridhonya Allah, kuburnya raudhah min riyadil jannah, itu gara-gara berpendapat Allah itu a'raful ma'arif. Kan isi ma'rifah itu kan 5 dah. Ya kalah. Nah, yang paling ma'rifah di antara segala yang ma'rifah adalah Allah. Allah itu a'raful ma'arif.
Gara-gara itu aja, Imam Sibawahi dapat ridhonya Allah. Ya kan? Bahkan di dalam riwayat itu ketika Imam Sibawahi ditanya oleh Munkar Nangkir, barangkali ini mimpi sebahagian murid Sidin, ketika Imam Sibawahi meninggal, ada murid Sidin yang dimimpiakan, nggih. Jadi ditakoni, "Marabbuka?" Siapa Tuhan engkau? Oh, jadi Imam Sibawahi, Allah a'raful ma'arif la yahtaju ila ta'rif ana astahi an u'arrifahu. Allah itu orang yang paling makrifah daripada segala makrifah. Siapa kada kenal lawan Allah? Allah itu kada berhajat lawan dikenalkan. Siapa kada tahu di Allah? Bahkan aku supan lagi memperkenalkan Allah. Gara-gara itu aja. Gara-gara jadi Munkar Nangkir ini kita bulikan aja lagi nih. Nah, jadi gara-gara mengata a'raful ma'arif itu dapat ridhonya Allah. Satu. Yang kedua. Nomor 2. Yang kedua, man arafa isma rabbih nasiya isma nafsih. Artinya barang siapa kenal nama Tuhannya, maka lupa ia akan nama dirinya. Ini barangkali makamnya makam mahabbah, makamnya makam fana, makamnya makam sakran, ya kah? Inta la maujuda bihakin ilallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Hatta zatnya, hatta asmanya, hatta sifatnya, hatta af'alnya. Apalagi af'alnya dinafikan juga. Wallahu khalaqakum wa ma Allah menciptakan kamu, dan Allah juga menciptakan gawian kamu. Memang gini ya, ada yang memadakan maknya tuh mak napi kan, kada mak mausol dah. Allah menciptakan kamu dan tidak ada gawian kamu. Ini apa lagi? Tidak ada gawian kamu. Saking nang tinggalamnya iya kana budu, cuma wa iya kanas. Hanya engkau ya Allah kami menyembah, cuma wa iya kanas tain, hanya pian juga ya Allah kami meminta tolong. Karena seandainya kada pertolongan pian, kami kada kawa juga menyembah pian. Paham? Uzkuruni pazkuruni azkurukum. Ingatlah kalian lawan aku, niscaya aku ingat kalian. Jadi yang menjikirakan aku huwa dzakir huwal mazkur. Ya orang bahari nang membaca tarikat samaniyah dah. Nang huwa itu kan isim damir. Setiap isim damir yaudu ila ismi zahir. Belajar membaca tarikat samaniyah. Hu yang pertama itu bulikakan az-zakir. Hu yang kedua al-mazkur. Hu yang pertama isim fa'il, hu yang kedua isim maf'ul. Jadi hu itu dia yang ingat. Hu itu dia yang diingat. Jadi sebenarnya kita ini ingat Allah karena kita diingatkan Allah. Sudah paham? Kalau bahasa ulun sama ini, sebenarnya Sidin mengingat Sidin, cuma lewat bibir saurang. Kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi ketika hu dia yang zakir, dia yang mazkur, dia yang mengingat, dia yang diingat. Mana kita? La haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya Allah wa yabqa wajhu rabbika. Han. Dintebu untung itu. Cuma mudah-mudahan diberi sampai ke sini kena amin ya Allah. Itu diberi.
Pemurah tuh Allah yang pemurah. Coba buka di dalam kitab Kasyifus sarahnya Safinatun Najah apa? Kasyifatus Saja. Nah di dalam kitab Kasyifatus Saja tuh ada kisah apa? Ada orang soleh ngaran Sidin Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir. Sidin itu berhaji. Ketika wukuf di Arafah, Sidin munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Anta ta'lamu, pian mengetahui bahwasanya ulun tahun ini wukuf haji yang ke-33. Oh, berarti berapa kali haji sudah? 33. Ya kalau 33 tuh punya tuntong tak? 33, berarti 33 tahun tuh. Saben tahun bahaji kena tolak hajinya orang Arab setanah. Inta. Kalau kita sekali gini untung, mudahan umrah haji. Mudahan talo kali bahaji. Inta. Kalau abah guru beri ceramah jisin munyakawa talo kali bahaji, bujang sekali, kawin lawan bini sekali, bini lawan anak keluarga sekali. Minta lah, cuma ngalih lah sekali gini, wah ini luar biasa sudah. Nah jadi 33 kali haji, sekalinya munajat di Arafah. Apa munajatnya? Nggih, haji yang pertama untuk ulun ya Allah. Haji yang kedua untuk arwah abah ulun. Haji yang ketiga untuk arwah mama ulun. Berapa sisa? 30 haji. Nah 30 haji nang sisa ulun beriakan lawan orang nang wukuf di Arafah nang kada pian tarima. Siapa wukuf di Arafah nang kada terima? Nah jadi ulun beriakan ka orang nang wukuf di Arafahnya kada haji ulun tuh nak ulun beriakan ka inya supaya inya haji juga. Kan Bapak anu orang saleh itu pemurah berbagi-bagi amal. Mudahan kita ketujuh bapak patuh-patuh orang saleh. Kalau ku decing kita kena decing kebaikan berat gara-gara orang saleh berbagi-bagi amaliyah. Ya kalau orang sugih minta. Sekalinya ketika hendak berangkat dari Arafah ke Musdalifah, sekalinya si wali ini Sinang Muhammad bin Al-Munkadir itu mendengar suara, ngi orangnya kada terlihat, mendengar suara, napa jer? Tatakarramu alaman khalaqal karama wal juda. Apakah ikam merasa pemurah? Tatakarramu. Apakah engkau merasa pemurah? Ala man khalaqal karam wal jud, atas Allah yang menciptakan sifat pemurah. Yang menciptakan sifat pemurah siapa? Allah. Yang menciptakan sifat pemurah itu Allah. Pemurah itu sifat Allah. Jadi punya ada hambanya pemurah. Itu Allah yang melimpar di hatinya pemurah. Jadi yang sebenarnya hakikat pemurah itu Allah. Jadi punya kita diberi orang, kita sunat mengata alhamdulillah. Yang maulah pemurah itu Allah. Ikam merasa pemurah kah? Merasa lebih pemurah kah terhadap Allah yang menciptakan pemurah? Anu kan rasa pemurah kalau ini berbagi-bagi amal kisahnya nih di Padang Arafah. Jadi 30 haji nang sisanya tuh ulun beriakan kepada orang nang hajinya kada sah. Apa ada suara nang orangnya kada ada. Tatakarrab alaman khalaqal karab wal jud wa izzati wa jalali, demi kebesaranku, kemuliaanku, kat gafartu liman yakipu fi Arafat, sungguh aku telah mengampuni bagi orang yang wukuf di Arafah. Mudahan haji seberatan nang hadir. Amin ya Allah.
Sudah ku ampuni qabla an akhluqa arapat bi alfi amin. Sebelum aku menciptakan Arafah 1000 tahun, sudah orang-orang yang macangan wukuf di Arafah ku ampuni sudah. Belum lagi tulak wukuf, sudah dia diampuni Tuhan. Ikam jangan merasa pemurah pada aku. Berarti dalil jangan merasa pemurah. Yang pemurah itu adalah Allah. Jangan merasa sugih. Yang sugih itu Allah. Jangan merasa alim. Yang alim itu Allah. Paham? Jangan merasa sabar. Yang memberi sabar itu Allah. Kan ada pengaran Tuhan as-sabiru, saburun, sabirun. Itu ngaran Tuhan. Itu. Nah jadi oleh karena itu kitanya tajalinya aja tahu juga kan ditajali. Tajali itu sama ini. Wasi itu dingin. Dingin, hanya wasi, dingin. Nah, api itu panas. Api itu panas. Cuma si wasi ini berparak-parak lawan api. Kada lawas wasi itu panas. Paham? Ulun empat betakon, panas itu sebenarnya sifat wasi atau sifat api? Panas itu sebenarnya sifat wasi atau sifat api? Sifat api, cuma inya tajali di wasi. Paham juga kah? Jadi si wasi jangan sombong. Unda pemurah, unda alim, unda soge. Jangan sombong. Nang sugih tu Allah, nang alim tu Allah, pemurah tu Allah. Situ ditajali aja. Mudahan hati kita bersih. Orang yang sombong, orang yang kada kenal lawan Allah. Orang yang sombong, orang yang kada kenal lawan Allah. Hidup jangan kayak iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus pada inya Adam. Ya Allah, khalaqtani min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis berpendapat dengan pendapat inya, padahal itu salah. Inya menyangka api itu lebih mulia dari tanah. Ulun nompat betakon bontong pian munya meninggalkan rumah supaya rumah jangan kebakaran. Nah, api nang di dapur tuh supaya pajah dia baik. Jangan disimbur banyak, belah dapur. Biasanya rajin nang bara api itu dicucuk ke dalam habu. Pajahnya. Jadi munya ada siapa tuh nang kawannya Noroto tuh siapa? Noroto jar siapa ngarannya? Siapa nang 4 elemen tuh siapa? Eng mau kusah tahu gitu lah. Gitu tanggi eng. Api itu kalah dapatnya nang pengandali tanah. Kalah. Karena api itu pajah dapatnya tanah. Jadi munya ada orang sombong hendak memajahi lawan tanah. Mudahan kita kayak tanah. Tawadu. Jangan kayak api sombong. Berarti api dengan tanah taharat tanah. Ya Allah. Itu untung ayat cuma ya itu iblis kada kenal lawan dirinya tadi teh. Kada kenal tadi sombong. Mudahan kita kenal Allah. Supaya seorang jangan merasa alim, jangan merasa pintar, jangan merasa sugih, jangan merasa pemurah. Ya kah? Itu tuh. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selain Allah itu asgar. Sama itu. Tajali ngadani. Nomor 3. Yang ketiga halaman 5, man arafa asma Allah Ta'ala hasuna ismuh fid dunya wal akhirah. Artinya barang siapa mengenal nama Allah Ta'ala, maka bagus
namanya di dunia dan bagus namanya di negeri akhirat. Jadi orang nang kanal ngaran Allah, ya kah? Itu teh. Ada jar kisah orang nang di dalam neraka koryak-koryak, ya Hanan, ya Manan. Punya koryak-koryak ya Hanan, ya Manan. Orangnya di neraka sudah. Rupanya beheri kadisembahiyang juga. Ketika teriak di malaikat tuh angkat pang yang koryak-koryak tuh napa gerang. Lalu diangkat, dihadapkan ke Tuhan. Nggih. Napa aja Tuhan koryak-koryak, ya Allah. Inggi ampuni dosa kami. Inggi bujur benar janji pian. Kami di dunia nang kada beriman. Di dunia kami maksiat. Oh, itu aja Tuhan. Malaikat belikakan pulang. Belikakan. Jadi ujar nang ketika hendak dibulikakan tuh, ya Allah ya Rabbi, kami dibulikakan pulang ke neraka. Ujar Tuhan apa gerang? Tuhan tuh tahu lah. Cuma betakon tuh ilmu zahirin gitu di kitab tuh supaya orang lain tahu, tidak ada riwayat. Apa gerang? Tuhan tahu Ulun menyangka pian maangkat ini pian kami ke surga. Sekalinya pin betakon aja napa gerang koryak-koryak gitu nah. Dinto dibulikakan kah? Oh dinto aja Tuhan. Nah karena ikam sangka baik lawan aku, malaikat jangan tajunakan masukkan ke surga. Nah, cuma pertanyaan itu siapa? Mudahan aku jangan. Ayo beramal. Mudahan jangan transit, amin. Mudahan masuk surga jangan transit ke neraka. Bahkan ada gampangan. Cuma itu gitu beruntung juga lah. Kan beruntungnya kan ke surga di sana daripada kakal pulang. Cuma tetapin aja, tetapin. Nah, tetapin jangan kepingin masuk surga bigairi hisab. Nggih, masuk surga bigairi hisab. Itu teh. Bahkan ulun melihat ada kaidah ulama, kullu mu'min dakhalal jannah. Setiap orang beriman masuk surga. Nah, jadi sama ini. Mengapa kaidah itu timbul kullu mu'min dakhalal jannah? Setiap orang beriman tuh masuk surga. Cuma masuk surga tuh kan ada dua ya, kalau ada bihisabin, ada bigairi hisabin. Ya kah? Ada ma'as sabikin, ada ma'al akhirin. Paham? Ada nang langsung, ada nang transit. Cuma sama ini dulu, kalau mukmin dakhalal jannah dintu dulu. Sekalinya mengapa kalau mukmin dakhalal jannah? Li'annahu muwafiqun biismihi ta'ala al-mu'min. Allah memuliakan orang yang mencucuki dengan namanya. Al-mu'minu muhaiminul azizul jabbar. Ada kalau ngaran Tuhan al-mu'min. Al-mu'min ada kalau ngaran Tuhan. Cuma ingatakan al-mu'min itu orang yang memberi aman, orang yang memberi iman. Kalau kita al-mu'min, anak mu'min, artinya percaya lawan Tuhan. Kalau Allah al-mu'min, Allah memberi iman. Kalau anak al-mu'min, aku mu'min, kita mu'min, itu artinya orang yang beriman kepada Allah. Cuma berangai istirak pil asma, ibtirak pil makna, lapas sama, makna berbeda. Ternyata sama ngaran haji beruntung. Ngarani anak kita Muhammad, ngarani anak kita dengan Ahmad, ngarani anak kita dengan nama daripada nama Nabi Muhammad. Mudahan inya beruntung dunia akhirat. Paham? Ada kalau hadits kursi kada menyiksa aku aja Tuhan lawan orang yang ngaran orang itu dengan ngaran kekasihku Ahmad dengan Muhammad. Mengapa geran? Karena menghormati, membesarkan ngaran Nabi kita Muhammad.
Wah kada gegampangan itu terbuntung hanya istirak fil labji, belum lagi istirak fil makna ya Allah, takhaluk bi akhlaqillah nah. Itu teh. Jadi kullu mu'min dakhalal jannah, setiap orang beriman masuk surga. Cuma pertanyaannya tuh masuknya apabila. Yang penting dakhalal jannah dulu. Mengapa jadi kullu mu'min dakhalal jannah? Karena mukmin itu mencucuki ngaran Tuhan al mukmin. Sama itu kam cucuk to nang hasuna ismuh fid dunya wal akhirah. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang keempat. Yang keempat kata-kata ulama lagi. Man rafa'a kitaban fihi ismullahi ta'ala rafa'allahu fi illiyina wa khaffafa an abawaihi wa in kana musyrikaini. Nah, ini syafaat ngarannya. Artinya, siapa yang mengangkat kertas yang di atas yang ada tulisan nama Allah, di kertas itu nah ada ngaran Tuhan, maka rupanya tak bawah lah. Nah, tak bawah. Ada ulun melihat manakib Abu Ishaq Asy-Syairazi, pengarang kitab Muhadzab yang disarahkan oleh Imam Nawawi, namanya Majmu'. Kan Majmu' itu kan syarah Muhadzab ya Allah. Kita fikih ya, kita pikirin tauhid dan fikih ya. Rupanya ada pundukannya mutalaah kitab Muhadzab itu taguring. Taguringnya talukop. Ya kan? Kan kada gampangan orang kan taguring-guring di atas kitab saking keasikan belajar minta. Nah, taguring. Rupanya waktu guring itu ihtilam. Tahu ihtilam? Tak kami ditilam. Ano keluar mani, inzal bermimpi. Sekalinya ketikanya ihtilam junub apa tahu kopi kitab Muhadzab. Sekalinya Abu Ishaq Asy-Syairazi itu datang di dalam mimpi. Nah, pagarang disipak sidin, bangun. Ikam kada patut junub malokopi kitabku. Apa ada terbangun? Itu tapi besar. Nah, itu hanya Muhadzab. Itu hanya ilmu. Ilmu itu sifat, belum lagi asmanya Allah. Kada gampangan. Jadi man rafa'a kitaban fihi ismullahi ta'ala rafa'allahu fi illiyin. Maka Allah Ta'ala angkat pada surga nang ilian, surga tinggi. Dan Allah ringankan azab kedua orang tuanya sekalipun kafir keduanya. Ya kan? Jadi di neraka itu kan darul azab, an-nar darul azab, al-jannah darun ni'mat. Ya kan? Nah, cuma abahnya tuh kafir, mamanya kafir, cuma anaknya Islam. Ternyata abah mamanya dapat syafaat anaknya gara-gara membesarkan nama Tuhan. Apa syafaatnya? Tahfiful azab. Tahfiful azab, kada tasydid tah, kada berat ringan. Nah, di antara Allah Ta'ala ringankan siksanya Azar. Azar itu abahnya Nabiullah Ibrahim. Apa yo Allah jadiakan yer Azar itu jadi seekor anjing. Jadi rohnya Azar itu dimasukkan ke rupa anjing supaya apa? Jangan maulah sakit hati Nabi Ibrahim. Jadi ibaratnya melihat neraka tuh kada ada kuitan. Padahal ada, cuma jadi anjing. Sama itu tuh Tuhan melakonakan supaya menjaga perasaan Nabi Ibrahim. Itu di kitab tak ada kalau kisah orang mati laki
Orang tuh mati laki. Nggih. Cuma si mati laki ini, si lakinya nih ahli maksiat, minuman, maubat, macam-macam lah kada bagus gawian. Rupanya mati. Kelimpatan dosis sekali. Mati. Rupanya diisi bininya tuh betianan. Hendak beuntung, hendak beuntung, ada aja hendak beuntung. Nah, pagerang sakalinya betianan beanak laki-laki ganal entah 6 tahun 7 tahun inya mumayis lalu inya sekolah. Ketika masuk sekolah belajar Quran, gurunya melajari bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Allah Rahman Rahim. Lalu diamalkannya hendak minum bebismillah, hendak makan bebismillah, muruk baju bebismillah, mengangkat sesuatu bebismillah, mengandak sesuatu pakai bismillah, diamalkannya bismillah. Sekalinya kui tenang di kuburnya tuh ampih Allah menyiksa. Raful azab. Jadi ujar kuitannya, nggih wahai malaikat apa kami kada disiksa lagi? Mengapa aku kada diazab? Allah Ta'ala menyuruh ampihan, jangan lagi dipukul. Mengapa? Aku supan, anak astahi, aku supan lawan anaknya. Berkat anak kalau mudahan anak cucu beilmu. Aku supan lawan anaknya. Anaknya tuh di dunia inya hari-hari menyebut namaku bismillah dengan nama Allah Rahman Pengasih Rahim Penyayang. Kok masa kuitannya dicatok? Kok masa kuitannya dipukul? Mana kasih aku, mana sayang aku supan lawan anaknya, maka abahnya jangan lagi dicatok. Buntong maulah kadenang waladin salihin yad'u lah. Yad'ullah itu bu untungnya kada jadi kait. Yad'ullah tuh yang penting waladin salihin. Yad'ullah kah kada yad'ullah kah? Paham kalau? Apalagi yad'ullah itu khususan ngarannya. Kada yad'ullah kan amal jariyah kuitannya. Ya kala kan anak itu kan termasuk amalan kuitan di atas ranjang. Gawi dinaong. Nanglil insani masa'a wa mimma sa'a waladuhu. Di antara gawian kuitan ya anak itu kan gawian kuitan kan bauma atau malam itu pulang ke ulang. Jadi ketika anaknya saleh disekolahkannya lalu inya jadi orang saleh, kuitannya mati, maka menjadi amal jariyah ka kuitannya. Oleh karena itu kita berdoa mudahan anak cucu kita saleh-salehah. Amin ya Allah. Bu untung sugih kuitan berkat di anak. Ya kala padahal kafir Ibrahim ajar ya Allah. Nah, macam-macam maksiat anaknya aja sekolah mengamalkan bismillah diangkat sih sakubur. Dinta. Jadi kada kegampangan telah hikayat kisah bahwasanya Bishr al-Hafi ini wali, ini orang saleh nih, Bishr al-Hafi nih. Jadi bahwasanya Bishr al-Hafi adalah awalnya termasuk orang yang jahat. Oh, ini termasuk awaluhum lusus wa akhiruhum khusus. Banyak sama itulah kayak Atabatul Gulam, Fudail bin Iyad, Bishr al-Hafi. Nah, termasuk Imam Busairi. Imam Busairi itu asalnya Imam Busairi itu tukang syair raja di Mesir. Tukang syair tuh dapat duit. Kan syair tuh isinya madhoh, memuji jadi orang yang dipuji itu unjuk duit. Si raja kan bertaubat si din. Lalu si din maulah syair nang isi syairnya memuji Nabi kita Muhammad. Ya nang salawat Muhammadiyah, ya nang salawat burdah. Paham ibu untung lah?
Nah, itu kada salah pang syair memuji raja lah pinta. Cuma kada ingat nah lawan nabi gitu nah. Ibaratnya hasanatul abrar sayatul mukarrabin jadinya. Nah sama Rabiatul Adawiyah saja. Rabiatul Adawiyah itu wanita penghibur, lain pelacur lain. Penghibur, penyanyi. Rupanya Atol nih bagus suara. Rabiatul ini. Nah, cuma Tuhan membalikakan hidayah. Asalnya dalalah lalu mendapat hidayah. Harau jadi wali. Kita kada usahin kakaya ini umpat betakun nah. Itu nang sahabat-sahabat Nabi nang akabir, lain asagir lah. Sahabat Nabi nang akabir, Umar bin Khattab aja dah. Sebelum Islamnya Umar itu disebut Umair. Ya Umair, litasgir, lil ihanah, mahina akan. Ya Umair. Ya kan kada beriman. Ya kah? Sakali beriman ampih ya Umair, ya Umar. Setelah mati Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, ampih ya Umar, ya Amir, ya Amirul Mukmin. Dari Umair kepada Umar kepada Amir. Jadi Islam itu menjadikan seseorang itu jadi mulia. Islam itu menjadikan seseorang itu martabat yang tinggi di sisi Allah. Binta. Cuman yang kita sahid kan nyambah berhala. Jangan menyembah berhala Umar, memakan Tuhan aja zua. Ya nang bahnu tertawa bahnu menangis tuh. Menangis tuh ya nang keingatan mamati anak. Tertawa tuh ya nang suah menjual Tuhan dari gandum. Rupanya Umar nih kehabisan nasi, kehabisan gandum. Nah pada Tuhan yang dimakan. Jar Umar bungul juga. Biasanya kan kayak gitu kan, karena Arab jahiliyah kan. Arab jahiliyah itu kan bodoh artinya. Artinya nang kita sahid hidup ini jangan putus asa. Gitu. Ada ulun melihat orang mengaji di Masjid Munawwarah Pal 7 tuh buntungnya mengajinya pas ulun bersalaman mau ya Allah Rabbi muha sampai ke tangan betatu-tatu ya. Nah, cuma ini betaubat. Nah, mana bagusnya mantan periman lawan mantan pondokan? Ya kalau bentuk bagus mantan periman. Oleh karena itu Allah mentakdimkan tawabin daripada mutatahirin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Jadi ujar Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Habib Abdullah Al-Haddad, saleh itu ada dua. Ada saleh itu memang dari awal sampai akhir. Itu salehnya asliyun. Nang awaluhum khusus wa akhiruhum khusus. Ibaratnya manakib itu mulai kakanakan sampai ke mati sampai ke tua, kadedena kada baiknya baik beritaan. Itu namanya salihin asliyin namanya. Salihin asliyin. Napa gerang ngaranya mutatahirin. Yang kedua jar Habib Abdullah Adat, ada orang itu saleh cuma asalnya gairu saleh, ngarannya tawabin, ngarannya tawabin ngarannya. Allah mentakdimkan mutatahirin kan mentakdimkan tawabin kan? Tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul. Jadi mutatahirin jangan sombong. Bisa tak mulia tawabin daripada mutatahirin. Paham? Itu tak. Ujar Ustaz Flexiao juga. Aku kalah pang lawan Adi Hidayat, Quran hafal macam-macam. Cuma Adi Hidayat kan dia pernah makan babi. Ujar, aku pernah makan babi. Kan Sidin kan non muslim. Cuma Sidin betaubat, masuk Islam, jadi ustad. Tahu juga kan di Flexiao? Nah, mualaf nang pintar. Bisa pintar pada kita nang asli Islam ini soko. Ya kalau bentang kada gampangan buntong, itulah sejarah. Itulah sama ini aja buntongnya
Tidak ada maksiat yang paling jahat daripada syirik. Yang penting hidup jadi jangan putus asa. Orang syirik aja, orang kafir aja bisa beriman. Orang maksiat bisa aja beribadat. Jadi ketika maksiat jangan putus asa. Orang kafir syirik aja beriman. Ya kah? Mudahan kita taubat. Mudahan dosa diampuni Allah. Nang bahari itu baharia. Nang bahari itu nang suah minuman, suah obat, suah kabibinian. Apalagi kada bisa disambat. Pokoknya gawian nang kada baik itu nang bahari ya. Nang ada nih paling mudahan bagus. Amin ya Allah. Lah buntunglah. Nah, jangan tak paling wah ini bagus, soalnya minuman. Nah, itu jangan na'udzubillah min jalik. Nah, sama itu. Nah, Bishr Al-Hafi. Tetapi pada suatu hari, Tuhan hendak memberi hidayah lah. Tuhan hendak memberi hidayah gara-gara mengangkat kertas saja. Mengangkat kertas saja dapat hidayah. Allah senang nih Bapak. Pada suatu hari ia melihat kertas yang bertulisan nama Allah. Bismillah kah? Di jalan. Rupanya jalan ini kalaluan kuda, kalaluan unta, bedabu kalau itu. Bedabu itu karena jejaknya. Lalu diangkatnya dan dibersihkannya, dan ia membeli minyak harum lalu diharuminya. Maka malam harinya ia bermimpi akan orang yang berkata kepadanya, wahai Bishr, sebagaimana engkau mengharumi namaku, maka apa itu? Demi kemuliaanku dan kebesaranku akan kuharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Setelah itu terbukalah hidayah kepada Allah Ta'ala, taat ibadah kepada Allah Ta'ala gara-gara mengangkat sutil aja. Jadi itu nang lorong hidayah tuh lah. Kita kada tahu di mana lorong hidayah. Orang Majusi menyembah api. Anaknya makan minum di tengah-tengah orang Islam puasa. Dipukulinya anaknya. Sarik abahnya. Orang nak hormati orang Islam puasa. Menghormati orang Islam puasa aja. Orang Majusi itu sekalinya mati beriman, mati Islamnya, cuma malamnya bermimpi bang, bermimpi masuk surga. Ujarnya rumah siapa nang harap nih? Rumah Ikam. Cuma Ikam kada kau masuk karena yang masuk ini orang Islam. Ikam punya kada Islam apa? Ampun orang kayaknya. Nah, tabangun iya, ini mengucap 2 kalimat syahadat. Lorong dapat hidayah tuh gara-gara membesarkan orang puasa aja, membesarkan ngaran Tuhan aja. Nah, alhasil sama itu kita kada tahu ridanya Allah di pintangan amal ibadah yang mana. Yang penting kita jangan pelir beramal ibadah. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Mudahan anak cucu, mudahan kita saleh salihah. Mudahan kita dimudahkan umroh haji. Mudahan kita mati husnul hatimah. Nah kemudian dan hamba namai ini risalah ingin situ sallallahu ala Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu saleh salihah, mudahan mati husnul khatimah.